Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Zawil Arham dari Unit A S1 Farmasi semester 5 dari Universitas Sains Syunyadin Kota Langsa. Di sini saya ingin presentasikan dari judul fitokimia alkaloid. Definisi alkaloid. Alkaloid adalah senyawa organik yang terdapat di alam bersifat basa atau alkali, dan sifat basa ini disebabkan karena adanya atom N atau nitrogen dalam molekul senyawa tersebut dalam struktur lingkar heterosiklik atau aromatis, dan dalam dosis kecil dapat memberikan efek farmakologis pada manusia dan hewan. Sifat alkaloid. Bentuk. Kebanyakan berbentuk kristal, sebagian lagi berbentuk amor. Alkaloid yang berbentuk cair, konein, nikotin, dan spartein. Warna. Yang pertama, kebanyakan tidak berwarna. Yang kedua, berwarna kuning, berberin, berwarna merah, betanin. Rasa umumnya pahit. Kelarutan. Yang pertama, alkaloid bentuknya bebas, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Yang kedua, alkaloid bentuknya garam, mudah larut dalam air. Kebasaan. Yang pertama, umumnya bersifat basa atau dalam kurung kebasaan tergantung pada gugus fungsi dekat atom N. Yang kedua, gugus penarik elektron CO, NO2, kebasaan berkurang. Yang ketiga, gugus pendorong elektron lebih basa. Yang keempat, mudah dioksida menjadi N-oksida. Yang kelima, pembentukan garam mencegah dekomposisi sehingga secara komersial alkaloid banyak terdapat dalam bentuk garam. Nah, di sini bagan biosintesis alkaloid. Kegunaan alkaloid bagi tumbuhan. Yang pertama, senyawa racun yang melindungi tanaman terhadap herbivora dan serangga. Yang kedua, hasil reaksi detoksifikasi senyawa yang membahayakan tanaman. Yang ketiga, faktor pengatur tumbuh. Yang keempat, sumber nitrogen atau elemen lain yang berguna bagi tumbuhan. Bagi manusia, analgesika dan narkotika dalam kurung morfin, kodein. Yang kedua, stimulan dalam kurung strychnine, brucin. Yang ketiga, midriatic, atropin. Yang keempat, miotic, pisoctigmin, pilocarpin. Yang kelima, menaikkan tekanan darah, efedrin. Yang keenam, menurunkan tekanan darah, reserpin. Pengelompokan berdasarkan biosintesisnya. True alkaloid. Alkaloid sejati. A. Berasal dari asam amino. Yang B. Bersifat basa. Yang C. Umumnya mempunyai atom N dalam lingkar heterosiklik. Contoh, morfin, kinin. Protoalkaloid. Berasal dari asam amino, merupakan amina yang relatif sederhana. N tidak terdapat dalam lingkar heterosiklik. Contoh, meskalin, efedrin. Pseudoalkaloid tidak dibiosintesis dari asam amino. Atom N biasanya diperoleh dari terpenoid atau basa purin. N biasanya terdapat dalam lingkar heterosiklik. Contoh, kafein atau basa purin. Pengelompokan berdasarkan struktur inti. Yang pertama, piridin, piperidin. Contoh, nikotin, arekolin, HBr, lobelia inflata, lobelin. Yang kedua, tropan. Contoh, hiosiamin, atropin, kokain, daturastromonium. Yang ketiga, quinolone. Contoh, sinkonin, sinkonidin, kinin, kinidin. Yang keempat, isoquinolin. Contoh, opium dalam kurung morfin,
kodein, papaverin, muscapin, tebain, asam mekonat. Yang kelima, indol. Contoh, reserpin, ergometrin, vinblastin, vincristine. Yang keenam, imidazol. Contoh, pilocarpin. Yang ketujuh, steroidal. Contoh, solanidin, peratratum, viride, peratratum album. Yang ke-8 amin alkaloid. Contoh, efedrin, colchicine. 9 basapurin. Contoh, kafein, theophylline. Screening fitokimia alkaloid. Screening fitokimia merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak tanaman. Screening fitokimia dilakukan dengan menggunakan reagen pendeteksi golongan senyawa seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, terpenoid, dan lain-lain. Pada pengujian senyawa alkaloid menggunakan 3 reaksi, yaitu reaksi Mayer, reaksi Dragendorf, dan reaksi Bouchardin. Metode alkaloid. Metode yang digunakan adalah maserasi, karena alkaloid memiliki sifat tidak tahan panas. Untuk mengetahui adanya alkaloid dalam hasil maserasi, ekstrak maserasi tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama digunakan identifikasi dengan reaksi Wagner, Mayer, dan Reagendorf. Sedangkan bagian kedua digunakan untuk identifikasi dengan KLP. Lanjutannya, pengujian alkaloid dilakukan dengan menggunakan 2 jenis reagen atau reaksi, yaitu reaksi Mayer dan Dragendorf, di mana hasil positif yang dihasilkan yaitu endapan putih untuk reaksi Mayer dan endapan jingga untuk reaksi Dragendorf. Ini adalah jurnal identifikasi atau isolasi senyawa alkaloid. Isolasi identifikasi senyawa alkaloid total daun tempuyung dan uji sitoksin dengan metode BSLT. Ekstrak etanol. Ekstraksi ekstrak etanol daun tempuyung mengandung alkaloid dan flavonoid. Akar tempuyung mengandung senyawa alkaloid total sebanyak 0,5%. Isolasi alkaloid total serbuk daun tempuyung kering 650 gram dimaserasi dengan pelarut etanol 96% selama 24 jam. Kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental dan ditambahkan asam asetat 10% hingga suasana menjadi asam. Ekstrak larutan asam ini selanjutnya diekstraksi dengan etil asetat sehingga diperoleh 2 lapisan etil asetat dan lapisan asam. Ke dalam lapisan asam kemudian ditambahkan amonium hidroksida pekat sampai suasana basah. Dilanjutkan ekstraksi dengan etil asetat kembali. Dari perlakuan ini diperoleh lapisan basah dan lapisan etil asetat. Lapisan etil asetat inilah yang mengandung senyawa alkaloid total. Daun tempuyung yang sudah kering dipotong dihaluskan, mengandung blender untuk memperluas permukaan pada saat maserasi, sehingga senyawa metabolit sekunder yang terkandung pada daun dapat terisolasi dengan baik sebanyak 650 gram. Daun tempuyung yang sudah halus dimaserasi menggunakan pelarut etanol. Isolat yang didapatkan kemudian diuapkan pelarutnya menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak yang diperoleh sebanyak 8 garam. Kemudian dilakukan uji fitokimia untuk mengetahui senyawa yang terkandung pada ekstrak daun tempuyung. Hasil fitokimia memberikan uji positif terhadap senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan negatif terhadap senyawa
terpenoid dan steroid. Nah, di sini ada juga isolasi dan karakterisasi senyawa alkaloid dari daun alpukat. Ekstraksi. Pada tahap ekstraksi, sampel berupa serbuk halus dan daun alpukat diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan pelarut metanol. Tahap maserasi dilakukan selama 4 kali 24 jam. Setiap 24 jam dilakukan penyaringan dan dimaserasi kembali dengan memakai metanol yang baru. Maserat yang diperoleh disatukan dan dievaporasi pada suhu 30 atau sampai 40 Celcius dengan menggunakan alat penguap vakum dan diperoleh ekstrak kental metanol. Tahap selanjutnya, ekstrak kental metanol disuspensi dengan metanol air dan dipartisi dengan pelarut N-heksan. Diperoleh fraksi N-heksan dan fraksi air. Fraksi N-heksan dievaporasi menghasilkan ekstrak N-heksan. Fraksi air dipartisi dengan pelarut etil asetat, diperoleh fraksi air dan fraksi etil asetat. Hasil partisi dan fraksi dievaporasi pada suhu 30-40 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak air dan ekstrak etil asetat. Masing-masing ekstrak diuji fitokimia. Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang terdapat di dalam sampel tumbuhan tersebut dengan menggunakan modifikasi metode Farnsworth. Daun alpukat diuji fitokimia untuk melihat kandungan metabolit sekunder. Uji fitokimia meliputi uji flavonoid, uji alkaloid, uji steroid, terpenoid, dan saponin. Uji alkaloid. Ekstrak kental metanol sebanyak 0,1 gram dilakukan dengan 10 ml kloroform amoniak. Lalu hasilnya dibagi menjadi dua bagian yang sama. Untuk bagian pertama ditambahkan asam sulfat H2SO4 2N. Perbandingan volumenya sama. Lapisan asam diambil dan dibagi menjadi 3 bagian dan dilakukan pengujian menggunakan reaksi fitokimia, yaitu reaksi Mayer, reaksi Dragendorf, dan reaksi Wagner. Untuk bagian kedua diuji menggunakan reaksi Hager. Hasil uji positif mengandung alkaloid jika terbentuk endapan. Ekstrak etil asetat dan ekstrak N-heksan menunjukkan hasil positif karena ada endapan hijau. Diperkirakan ini ialah kompleks kalium alkaloid. Isolasi senyawa alkaloid dari ekstrak metanol daun tumbuhan jambu keling. Sebelum diekstraksi dilakukan destruksi terlebih dahulu. Destruksi sendiri adalah perlakuan untuk melarutkan atau mengubah sampel menjadi bentuk marteri yang dapat diukur sehingga kandungan berupa unsur-unsur di dalamnya dapat dianalisis. Destruksi daun jambu keling didestruksi basah dengan HCl dalam metanol, lalu kemudian dinetralisasi dengan penambahan basah NH4OH dan terjadi padatan berupa endapan. Ekstraksi. Endapan dikeringkan dan diekstraksi dan direndam dalam kloroform dan dipekatkan dengan alat rotor evaporator. Kesimpulannya, alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan di alam. Alkaloid biasanya diperoleh dengan cara mengekstraksi bahan tumbuhan, memakai asam yang melarutkan alkaloid sebagai garam, atau bahan tumbuhan dapat dibasahkan dengan natrium karbonat dan sebagainya. Lalu basah bebas diekstraksi dengan pelarut organik seperti kloroform, ether, dan sebagainya. Alkaloid dapat diperoleh dengan cara ekstraksi dan fraksinasi. Karakterisasi dari alkaloid juga dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer infrared dan spektrofotometer UV. Positif alkaloid menunjukkan jika ditambahkan reaksi Mayer terjadi perubahan warna menjadi warna kuning dan disertai endapan putih hingga putih kabut. Sedangkan jika ditambahkan reaksi Dragendorf terjadi perubahan warna menjadi warna merah jingga dan membentuk endapan oranye.
Enggak, endapan kuning kecoklatan. Thank you. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.